itu Indonesia itu kan tantangan terbesarnya itu bagaimana Timor Leste juga ngalamin tahun 2006. Bagaimana caranya mengurangi angkatan perangnya. Demobilisasi. Jadi sebetulnya konflik-konflik yang terjadi, instabilitas yang terjadi tahun 50-an. Cukai rokok. Ya, Cukai rokok tuh 200 T. Itu harusnya paling nggak separuhnya tuh ditaruh ke sovereign fund. Lama-lama BPJS itu akan gratis karena diselesaikanlah perdamaian itu di Paris Agreement. Paris Peace Agreement. Jadi kalau sekarang itu Kamboja damai, itu jasa Indonesia tuh besar sekali. Sama ya kan? Sama judi katanya paten di sana ya, Bang. Oh iya, karena ini banyak yang bangun kasino di sana itu pengusaha-pengusaha dari Tiongkok. Karena di Tiongkok itu Ini isu di Indonesia juga keagamaan udah mulai cair kan. Iya, bagus lah. Takjil war ini kan. Ya. Rame takjil war tuh. Nggak tahu apa tuh. Orang non muslim beliin takjil gitu. Oh. Nanti pasca orang muslim yang beliin telur. Kalau 30 tahun lalu ada takjil war gini dianggapnya kristenisasi. Iya. Ya kan ya kayak dulu Romo Mangun bangun segala macam. Kalau sekarang enggak kan. Bansos itu atas kebaikan Pak Budi. Iya. Ya bansos bukan urusannya. Oh iya, lain lagi. Oke, kita pindah ke Ini udah ke Asia Tenggara. Oh ya, nih oke. Ini terakhir nih, kita ke Asia Tenggara nih, ngelihat Singapura gitu misalnya. Ini dinastinya Lee Kuan Yew akan segera berakhir juga itu kan. Berakhir dengan sendirinya. Iya. Jadi menyerahkan ini ya. Karena tidak ada pihak keluarga yang berminat. Iya ya. Iya ini Kebalikan kan? iya. Kalau di sini keluarga sangat berminat banyak sekali kan di pilkada kalau di sana di Singapura malah tidak berminat. Ya, Mas, untuk topik ini kita harus jagain Azri ini. Oh iya betul. Ya kan? Tolong ditahan sedikit BHM ya kan. Jagain Azri ini, Mas. Ya kan. Oh iya itu jadi nggak ada yang minat tuh ya. Akhirnya Menteri Keuangan kan yang jadi Menteri Keuangan ya kan yang kalau nggak salah ya. Tapi Singapura tuh saya kemudian agak tahu lah Singapura. Singapura tuh selalu punya plan A, plan B. Jadi timnya juga ada tim A, tim B. Sekarang biasanya tim E masukin dulu. Menteri Keuangan ini. Tapi sambil dimonitor terus. Kalau ternyata dia bikin blunder, bisa skenario B-nya masuk. Mereka udah. Apa B-nya apa? B-nya enggak, timnya mereka juga. Jadi kan sebetulnya Singapura tuh boleh dibilang kalau marah nih orang Singapura. Kalau dibilang dengan Kamboja ada kemiripannya sebetulnya one party state ya. Ya kalau di yang lain ini ikut meramaikan. Jadi oposisinya cuman untuk rame-rame aja lah syarat ya kan. Kata teman saya ada proyeknya oposisi langsung diperiksa kejaksaan katanya. Itu istilahnya kalau calon pendamping bukan calon beneran lah. Kalau kata Bang Celi dulu demokrasi kembang plastik. Gimana Mas, lu lihat Singapura ini? Ya Singapura itu yang saya pernah baca itu kan di antara keluarga Lee itu kan juga berantem satu sama lain kalau nggak salah. Jadi nggak kompak Lee barang ini sama adiknya itu berantem tuh. Jadi soal rumah itu ya. Rumah. Jadi kalau kemudian rebutan rumah, Mas. Ya, bukan. Jadi soal amanat bapaknya. Si ini kan mau memuseumkan sementara si adiknya tuh merasa bapaknya tuh maunya enggak museumin mau gitu. Apa nih? Rumah bapaknya ya. Rumah bapaknya. Astaga Tuhan. Substantif. Rejim berakhir gara-gara satu mau museumin rumah apa enggak nih ya? Iya. Waduh ya. Jadi nanti kebayang gua Mas Ibas sama Mas AHY itu ini rumah Cikeas ini sepeninggal misalnya Pak SBY ini mau dimuseumkan apa enggak nih SBA nih jilid 2 museum ini kan. Tapi di Singapura tuh moral tuh jadi penting banget ya. Maksudnya yang kayak gitu misalnya kayak kemarin politisi selingkuh aja tuh ramenya minta ampun tuh. Kalau menurut saya Singapura tuh problem orang kaya lah. Bukan kalau bahasa psikologisnya tuh
Kalau kita tuh masih problem scarcity, kelangkaan. Kalau dia tuh Choice. problem abundant, keberlimpahan gitu. Lain lah, susah kita pahamnya kadang-kadang ya. Iya. Iya. Karena kan sebetulnya bekerja di pegawai negeri Singapura tuh gajinya dengan swasta praktis sama ya. Cuma memang problem Singapura selalu karena dia sistemnya begitu rigid ya. Tidak susah untuk melahirkan pemimpin leader, beneran leaders gitu. Jadi manajer banyak, tapi leaders tuh nggak ada gitu ya. Jadi belum ada yang kayak Lee Kuan Yew itu kan. Lee Kuan Yew kan dulu jelas, saya mau Singapura menjadi Swiss seperti Swiss di Eropa, ini Swissnya di Asia gitu. Sekarang mereka udah lebih kaya dari Swiss. Sekarang CEO banyak sekarang ya. nextnya apa gitu? Iya kan? Ya ini itu yang mereka masih mencari identitas diri nih si Singapura ini apa gitu. Ini sama kayak Putin juga kan, habis ini apalagi nih, habis menjarain oligarki ini kan. Dia harusnya dihantam Crimea ini kan. Sama Georgia udah, Crimea udah, lanjut lagi. Kalau dia tuh sebetulnya ya sebelum masuk Crimea, dia tuh sebenarnya udah berhasil loh. Karena dia kan di Belarus, di Georgia, di mana itu daerah-daerah yang bahasa Rusia itu praktis sudah lepas dari negara induknya dan sudah pengaruh Rusia udah ada di situ. Cuman masalahnya begitu dia membuat ini menjadi resmi, wah itu dia masuk daerah baru. Iya, harusnya de facto aja lah, kita TST ini kan tahu sama tahu aja kan. Kalau bahasanya Ari sebenarnya selingkuh aja, nggak usah dikawin gitu kan. Hebat juga bahasa lu tuh, Ri. Gue contoh FWB jadi gitu. Friends with benefit ini ya. Friends with benefit aja. Bobo siang ini ya. Sekarang dia bayangin ya. Sekarang dia masih lagi ngomongin alasan Singapura ini. Ini kembali gitu menarik. Coba alasannya operasi khusus ini kan. Karena ini membuat NATO mendekat. Ya. Justru akibat ya invasi itu yang namanya Swedia sama Finland yang tadinya tidak pernah mau masuk ke NATO. Gabung NATO kawan. Dan jadi akhirnya perbatasan dengan NATO bertambah ribuan kilometer. Ya, mana iuran nambah kan NATO nih kan ini gara-gara yang Swedia kan. Si Putin terjebak seperti Netanyahu. Kalau dia nggak menangkan perang ini, jatuh dia. Ya kan? Kakek segala tahu. Top ya. Udah balik Singapura lagi nih. Kakek ini mas selalu ini agak liar nih pergerakan kakek ini kan. Itu melindungi dia juga. Iya. Karena ngomong bansos ini kan. Singapura lu masih ada perspektif lagi sebelum kita pindah negara lain nih. Enggak, jadi ada kesamaan tuh antara ya cocokologi kali ya. Antara Rusia sama Singapura. Jadi bukan kesamaan, perbedaan. Jadi yang membedakan kenapa Putin itu makin nekat karena dia nggak tahu kalau misalnya dia harus berhenti apa posisinya, aman nggak dia. Tapi kalau Lee Hsien Loong kalau dia berhenti itu udah jelas dia nggak akan ada masalah. Sukses itu tidak menjadi akhir dari karirnya. Sedangkan kalau Putin sukses itu adalah akhir dari segalanya. Ini gitu. kayak Bahkan kalau di Singapura kacau bisa-bisa dia diminta lagi balik. Iya, turun gunung. Siapa? Lee. Ya. ya, Mas jangan ke Indonesia, Mas. Jangan sabar. Lu sabar. Ada partai ini soalnya kan. Gua naikin. Gua naikin bahayanya 1 oktav lebih tinggi. Filipina. Ini Duterte dan siapa family satu lagi? Marcos. Ini apa yang terjadi? Ini lo cari kasus mirip-mirip apa sih ini? Enggak. Kita nanti lama-lama habis itu ke Timor Leste Proxy aja, proxy. Filipina yang kalau kata Jenderal MacArthur tuh kita harus ini adalah pintu masuk menuju penaklukan Jepang. Leapfrog gitu kan. Gimana menurut lo? Apa yang terjadi sih ini dinasti Marcos dan Duterte? Filipina itu kan sistem pilpresnya unik kan. Saya ngomong dari pilpresnya aja dulu. Pasti. Jadi presiden sama wapresnya itu kan nggak satu paket kalau di sana. Kertas suaranya beda. Jadi kertas suaranya beda. Jadi belum tentu presiden dan wapres yang terpilih Cocok. ini koncoan, itu enggak. Bisa jadi musuhan, dan yang sering kali terjadi emang musuhan satu Tapi sama kan lain. ini udah
sepaket dulu mainnya dia kan. Iya, dia jualannya sepaket kan. Iya, ini yang ini emang beli satu dapat dua jualan. Iya benar, satu renceng ini kan. Dinda kau main nada itu, aku main nada ini. Gitu kan. Kau injak nanti kulus. Kau toser, aku smash gitu kan. Ini ternyata dua-duanya smash kan. Ya karena ini juga sih sebetulnya kan Marcos itu orang dari utara ya, apa ya nama daerahnya saya lupa. Davao. Ya ini. Marcos ini Ilocos Norte. Ilocos Norte. Ilocos itu kan di Luzon yang bagian utaranya. Nah, sedangkan wakilnya itu kan dari Davao. selatan, dari Mindanao. Nah, jadi itu sebetulnya koalisi yang bisa menyatukan, bisa bawa suara yang banyak. Cuman inilah Jokowi JK lah ya. Ya Jawa luar Jawa lah. Nah, cuman yang membedakan Filipina sama Indonesia adalah di Filipina itu basis dari politik atau unit terendah dari politik itu adalah keluarga. Jadi bukan partai, bukan ormas, bukan tentara, enggak, tapi keluarga, dinasti. Jadi masing-masing ini loyalitasnya ya ke dinastinya masing-masing, kayak Marcos ya ke dinastinya Marcos, terus si Sara ya ke dinastinya Duterte, dan mereka ini masing-masing dinasti itu kan kadang ada koalisinya, ada rivalitasnya juga. Nah, jadi apa yang terjadi di sana sekarang itu adalah semacam ya mereka itu koalisi yang hanya untuk menang pemilu aja, tapi habis itu ya akan rebutan posisi, akan rebutan sumber daya, dan ini bukan koalisi yang ideologis lah, koalisi yang pragmatis. Jadi kalau kemudian mereka itu saling ada gesekan atau ada konflik itu ya bukan hal yang mengejutkan, karena memang kalau kita lihat secara sosiologis memang basis dari politik di Filipina itu adalah keluarga. Dan dari sekian presiden Filipina sejak bahkan mulai Marcos ya, itu yang basisnya bukan nggak terlalu kental aspek dinastiknya, itu kan cuman Fidel Ramos saja, karena dia itu bisa naik gara-gara dia itu perwira. Dia bukan politisi, dia bukan dari keluarga elit gitu ya, setelah bukan Kori dinasti. ya, setelah Kori Aquino kan. Dan bukan orang yang keluar, dan ini yang membedakan. Dan Protestan, bukan Katolik. Protestan Fidel Ramos. Fidel Ramos. Dan keluarga di Filipina itu bukan hanya keluarga yang kayak di sini, itu penguasa tanah itu, landlord bener. Jadi tanah yang sangat luas, perkebunan yang sangat luas itu jadi milik mereka. Hacienda itu betul-betul sistemnya persis kayak sistemnya Spanyol di Amerika Latin. Jadi makanya konfliknya dan kesenjangan ekonominya itu lebih mirip Amerika Latin daripada Asia Tenggara. Dan makanya Partai Komunis masih berontak di sana. Masih berontak. Secara bersenjata. Komunis itu punya inkubasi, bisa berinkubasi di situ. Karena memang struktur sosialnya, struktur kapitalismenya itu memang memberi tempat buat komunisme untuk bisa tetap survive. Substratnya nyambung ya. Bayang lihatnya gimana? Ya, kalau saya apakah nggak bisa dapat titik temu lagi nih dua? Nggak, karena begini, karena satu hal yang penting juga di sana tuh nggak ada periode kedua, jadi satu periode aja, jadi tidak ada ya, jadi betul-betul, jadi memang sistemnya itu presiden dan wakil presiden pasti berkompetisi, ya, wakil presiden masih bisa maju ke jadi presiden nanti. Ketika kalau presiden nggak bisa, karena nanti kalau dia jadi wakil presiden, presidennya mati, dia kan nggak boleh jadi presiden lagi. Ya kan? Jadi kalau menurut saya mungkin Duterte juga mikirinnya bahwa si anaknya itu, putrinya itu sebenarnya lebih disiapkan untuk berikut, seperti Lee Kuan Yew dulu juga sebelum anaknya kan ada Goh Chok Tong dulu. Ya. Jadi saya sih melihat Duterte lebih kayak Lee Kuan Yew dulu. Anaknya belum siap untuk langsung jadi presiden. Tapi harus dipanggung supaya ketika dia maju jadi presiden, dia kan udah dikenal, udah. Tapi kan masalahnya Lee Hsien Loong nggak melawan Goh Chok Tong. Ini Sarah melawan Marcos. Itu kan perbedaannya kan, artinya ya. Rodrigo Duterte gak menganggap Marcos Junior bongbong ini jadi Goh Chok Tongnya buat Sarah dong. Iya, karena menurut saya Marcos itu punya
kepentingannya beda ya. Kalau menurut saya kalau si wakil presidennya anaknya Duterte ini disiapin untuk presiden berikut oleh bapaknya. Sementara kalau Marcos ini ingin merehabilitasi keluarganya, ya. Jadi dia ingin nunjukin lah kepada generasi yang berikut, Marcos di sini bukan seperti yang selama ini digambarkan gitu ya. Dan untuk itu kan kita juga kaget. Teman saya Maria Ressa gitu yang seorang Demokrat gitu, dia langsung bilang, wah ternyata di bawah Marcos ini lebih enak ketimbang di bawah Duterte karena dia lebih bebas gitu ya. Karena butuh pembuktian bahwa gua Marcos yang lain gitu. Enggak, kalau menurut saya bahwa dia untuk menyatakan bahwa dulu ayah saya terlalu difitnah lah kira-kira gitu. Iya. Enggak kok baik kok dia demo gue diberi kebebasan kok gitu. Enggak seperti yang lu bayangkan. Enggak seperti lebay lah dulu. Ya, sama gitu. kayak pengakuan Ahok waktu dia dicalonkan 2012 menjadi wagubnya Jokowi, Pak Prabowo insist untuk membuktikan katanya Pak Prabowo ini gue kasih kesempatan loh buat Chinese Tionghoa Indonesia untuk bisa maju jadi kepala daerah. Dan juga sekarang dia memberi kesempatan pada orang-orang yang dulu dalam tanda kutip diculiknya untuk juga punya karir politik kan. Iya. Ya, jadi ada kemiripan dalam hal itu memang. Tolong kita jaga. Iya, kalau Azri. dengan sabar dulu kakek. Ya. Ya kan? Dan ya ada kemiripan kan kita untuk ya itu sesuatu yang biasa aja sih sebetulnya ya. Dalam kalau kita lihat sejarah Indonesia kan kita dulu ada hampir semua pemberontakan kan diselesaikan dengan amnesti dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nggak terus marginalisasi terus gitu. Oke. Ya. Jadi tenang aja lah. Kita ini kan aneh. Bayangin ya. Untuk Lebaran aja minta maaf itu kan khas Indonesia. Kalau kita ke negara Islam lain kan nggak ada orang minta maaf lahir batin dalam Lebaran. Sekarang kita lebih progresif lagi. Baru mulai puasa udah minta maaf lahir batin. Jadi memang kita ini bangsa pemaaf. Termasuk untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dimaafkan. Lu gak berani kan nangkepin ini. Oke, kita geser. Kamboja. Enggak, tapi elektoral tuh. Pemaaf tuh good elektoral. Tapi sebelum ke Kamboja, gue pengen tahu tetangga kanan nih. Timur Leste ini kok kayaknya kalau melihat komposisi Horta dan Bang Raul aja tanya itu udah. Iya, sedikit aja. 5 menit, 2 menit. Dia paling demokratis loh sekarang di Asia Tenggara. Kan dibilang paling demokratis, pilihannya banyak, capresnya ada berapa? 16 apa berapa terakhir tuh? 14. Tapi kalau kita lihat komposisi kepemimpinan nasionalnya, lah ini balik lagi dari titik nol nih. Panglima TNI siapa? Lere ini 15 tahun dulu, tapi udah pensiun juga Lere. Setelah 15 tahun. Jadi Panglima 15 tahun Lere kan. Tapi ini nih. Kembali lagi ke Horta dan duet Horta dan Sanana lagi. Ini kan balik yang Dinda ini ada semua kan, masih di situ kan. Ini gimana nih? Coba lu lihatnya gimana nih? Aduh, gua tuh nggak ngikutin Timor Leste, cuman ini sebelum BHM pasti dia ngikutin ya. Kalau temennya dia dua-duanya Horta dan Sanana ini. Cuman kalau ngelihat polanya itu kan sebetulnya first mover advantage. Jadi orang yang nih misalnya ya, ini kita ntar lagi buka puasa gitu. Terus makanan udah terhidang. Itu kan tradisi Indonesia itu kita nggak berani ngambil duluan kan, selalu nyuruh duluan gitu. Oh. Terus udah gitu ditinggalin sedikit lagi. Terus nanti ketika udah mau habis, ada yang mau ngabisin. Nah, first mover advantage itu adalah orang yang pertama kali mengambil tindakan, itu dia bisa menentukan, dia bisa set the agenda. Apa aja yang akan dilakukan setelah ini. Nah, orang kayak Sanana Gusmao, kayak Ramos Horta ini kan pendiri bangsa. Dia kan yang selama ini maju ke depan, memimpin negosiasi, memimpin pertempuran atau kampanye kayak Ramos Horta, kampanye ke negara-negara lain untuk mencari dukungan. Jadi mereka ini adalah orang yang basis politiknya itu udah mapan duluan dibandingkan dengan politisi-politisi yang lain. Sehingga ketika negara ini sudah berjalan sekian tahun, itu ya tetap aja yang punya kekuatan paling dominan ya Dwi Tunggal ini. Sama kayak
saya yakin di Indonesia tahun 50 tahun 60 juga ketika situasi politik itu nggak stabil, orang itu pasti ngelihat ini kita perlu Soekarno-Hatta ini. Kita perlu Soekarno-Hatta, pasti seperti itu. Dan itu adalah pola yang memang biasanya terjadi di semua negara ketika founding fathers-nya itu masih ada. Bahkan kayak di Amerika pun sampai sekarang itu kalau melihat ada fenomena politik yang janggal atau fenomena politik yang dianggap sudah keluar dari tradisi politik yang umum, itu kan merujuknya ke founding fathers-nya lagi, merujuknya ke Federalist Paper lagi. Seperti itu. Jadi nah ini apalagi ketika orangnya itu masih ada. Jadi ya nggak mengherankan kalau kemudian tahta negara itu ya dikembalikan ke orang yang dulu ya memperjuangkan kemerdekaan Dulu negara. ini di Kompas Nugroho debat sama Bung Hatta kan soal Pancasila kan, BM ingat nggak BM? Nugroho yang membantah Bung Hatta kan. Saya ada di situ, kata Bung Hatta enggak kayak gitu ceritanya. Bung Hatta yang dibantah. Enggak, dulu itu juga kita alami kan. Aku ingat di zaman Pak Beni jadi Panglima TNI itu tantangan adalah karena angkatan 45 masih ada. mulai nggak ada. Mulai nggak ada. Nah, nanti siapa yang meneruskan semangat 45 Revolusi ini kan? Dan memang kita lihat kan kita ngelihat tentara sekarang para jenderal itu nggak seperti zaman dulu, karena zaman dulu dianggap tentara itu kan yang udah perang lawan Belanda dan sebagainya. Kalau yang sekarang ya profesional biasa aja gitu. Bagian dari karir aja. Makanya kan ada yang mayor berhenti masuk jadi politisi yang gitu-gitu udah mulai biasa gitu di kita gitu. Kalau zaman dulu kan nggak ada gitu biasanya. Kecuali ketika dipaksa demobilisasi tahun 50-an ya. Di luar itu kan semuanya masuk. Makanya kita nggak berani bikin wajib militer karena takut nggak mau berhenti. Karena susah cari kerja kan. Oh, enak juga nih kan. Iya, digaji ya kan. Padahal kan makanya kita mulai introduce dulu kontrak. PNS pun sekarang ada yang kontrak ya kan. Malah selesai wajib militer malah abis itu jadi pembina wilayah kan kawan-kawan ini kan. Masih dipakai. Jadinya Komcat ini dipakai terus tiap hari di pembina wilayah kan. Dapat loreng dikit kan udah gagah kan. Langsung teritori kawan kan. Bahkan bisa jadi podcaster juga kan. Iya. Bisa pangkat. Let call itu. Iya. Botak. Makanya salah satu tantangan yang paling besar untuk negara yang baru merdeka, apalagi kalau merdekanya lewat revolusi loh ya, bukan merdekanya lewat kompromi. Kalau Timor Leste lewat apa tuh? Revolusi itu mix lah. itu, revolusi sama ada transisinya di bawah UNTEA kan. UNTEA, United Nation. Ya sebenarnya Indonesia, Indonesia juga begitu kan. Ada komisi gitu. 3 negara. Tapi lebih kuat revolusinya kalau Timor Leste. Nah, itu Indonesia itu kan tantangan terbesarnya itu bagaimana Timor Leste juga ngalamin tahun 2006. Bagaimana caranya mengurangi angkatan perang. Iya, demobilisasi. Jadi sebetulnya konflik-konflik yang terjadi, instabilitas yang terjadi tahun 50-an itu kan gara-gara rebutan tentara aja sebetulnya. Dan juga untuk merasionalisasi, mengurangi jumlah angkatan perang lewat RERA itu, reorganisasi dan rasionalisasi. Sampai Ramos nyaris mati kan waktu itu, ditembakin sama kapten lulusan Australia. Mayor Alfredo ya kan. Alfredo Reynado. Mayor pula kan? Iya. Mayor pula. Memang di masa-masa yang di masa-masa yang tidak stabil itu yang paling genting itu adalah posisi mayor dan letkol karena mereka komandan batalion. Mereka pegang pasukan secara emosional. Iya. Mayor TNI jadi Wadanyon ya sekarang Mayor TNI. Iya. Masih ya juga. Iya. Mana Wadanyon? Ya tapi masih ikut Pak Prabowo. Tapi pegang pasukan. Kan boleh kalau Wadanyon ada pasukan, ada ikut Prabowo juga. Kalau Wadanyon kan kalau selama Danyonnya ada kan Wadanyon. Oh iya benar. Cadangan ya. Betul juga BHM nih logikanya. Jadi selama Horta Sanana masih ada nih first mover advantage. Iya, ujung-ujungnya akan kembali ke default tadi ya. Ya karena lebih bisa memberikan kestabilan kan dan memberikan kepastian. Iya. Ya gue nggak tahu situasi di Timor Leste. Jadi kalau masuk mungkin juga karena kebetulan anaknya Sanana atau anaknya Ramos Horta nggak ada yang terlalu tertarik politik ya. Kalau di Hun Sen kan ada Hun Manet, jadi dia bisa jadi ketua partai. Anaknya jadi perdana menteri. Tentara juga kan? Lee Kuan Yew
anaknya tentara juga itu. Makanya Brigjen ya. Bang Raul tertarik tapi bukan anaknya Horta kan. Bang Raul Dinda aja. Dindanya Bang Horta kan. Pak Dumbes ini nyanyi di rumahnya kan. Kita ini Iya. sama Sebenarnya elit Timor Leste ini Timor kita Leste agak itu menghadapi masalah celah timur celah timor berhenti berproduksi, dia ada masalah besar itu. Serius itu masalahnya. Oh iya ya. Tapi masih jadi ini kan Cuman apa? kan cara mereka mengelola minyaknya itu bagus juga tuh. Bagus karena Mereka bikin tabungannya dana besar cadangan kan. yang Apa namanya independen. istilahnya Oil fund ya. Oil fund Jadi ya. itu Petrofund. sistem Petrofund. yang diadopsi dari Norway. Hmm. Jadi Norway itu negara yang sangat maju tapi penghasil minyak yang besar juga. Nah, cara mereka mengelola minyak itu adalah dengan membuat lembaga independen yang itu benar-benar independen, nggak bisa diintervensi untuk mengelola dana minyak itu. Iya kayak Jadi mereka tuh berasumsi yang namanya migas itu kan non renewable, tidak terbarukan. Jadi itu milik tidak hanya generasi sekarang tapi termasuk generasi yang belum lahir. Betul. Karena itu dia nggak boleh dikonsumsi, tapi harus dikelola. Hasil dari keuntungan pengelolaan itu yang boleh dipakai tiap tahun. Jadi kayak dana abadi yang ya bunganya lah atau SWF Yieldnya ya. yieldnya aja yang keuntungannya. bisa dikeluarin. Karena tantangan terbesar dari negara yang bergantung kepada minyak itu adalah ketika harga minyak itu naik. Ini nggak cuma minyak sih, komoditas, semua komoditas. Ketika harga itu tinggi, uang itu banyak sekali. Dan ketika uang itu banyak sekali, penguasa itu selalu tergoda untuk menggunakan uang itu dan disiram kemana-mana. Akibatnya itu fatal karena secara ekonomi inflasi pasti naik, satu. Kedua, karena industri dalam negeri itu tidak cukup mampu dalam memproduksi barang yang dibutuhkan, mereka impor besar-besaran. Akibatnya karena uang banyak. mata uangnya jatuh. Iya. Ini kayak Venezuela ya. Itu istilahnya. Dutch itu pertama disease. kali terjadi itu di Belanda, itu namanya Dutch disease. Iya. Itu juga yang disadari oleh Lee Kuan Yew, sehingga ketika dia pensiun dari Perdana Menteri, satu syaratnya tuh sebenarnya tolong kasih dia jabatan sehingga dia punya hak veto dalam penggunaan yang namanya apa fundnya dia itu pensiun. SPF itu ya. Sovereign Wealth Fund-nya. Ya, dia punya dana pensiun. Nah, dia harus punya hak veto itu. Akhirnya dia dikasih jabatan senior, tapi yang penting buat dia bukan senior minister itu, tapi dengan jabatan itu dia punya hak veto untuk provident fund istilahnya. Bahwa kalau pemerintah mau menggunakan provident fund, dia bisa memveto. Karena dia takut sekali ada pemerintahan yang ingin populer, dia bagi-bagi aja masyarakat habis. Itu Itu cocok nih yang BHM sering berarti nih terjadi sebagai itu. solusi nih. Pasca Oktober 2024 nih. Enggak, kalau saya terus terang ya, menurut saya ya, kita sebenarnya punya penghasilan nggak usah migas lah. Haji. Cukai rokok. Ya, Cukai itu rokok banyak. tuh 200 T. Itu harusnya paling nggak separuhnya tuh ditaruh ke sovereign fund. Lama-lama BPJS itu kan gratis karena bisa hidup dari yieldnya Yieldnya aja. situ. Ya, jadi tapi ya ini Kementerian Keuangan sudah kecanduan dengan cukai rokok. Kalau mau padahal namanya cukai, itu beda dengan pajak. Cukai itu harusnya hanya boleh dipakai untuk mengurangi konsumsi barang yang dicukai atau membiayai upaya mitigasi terhadap dampak negatif konsumsi barang yang dicukai. Nah, orang kan memakai tembakau itu kan kesehatan yang kena. Jadi harusnya dia dipakai membiayai pengobatan dari orang-orang yang sakit karena masalah rokok, baik aktif maupun pasif. Tapi itu kan enggak gitu loh. Malahan BPJS dikejar-kejar karena katanya kurang duit terus itu. Padahal kita punya 200 T. Sayang banget tuh. Itu menurut saya kesalahan Kementerian Keuangan yang sulit untuk dimaafkan walaupun dalam musim puasa dan lebaran. Emang gitu Bang Andri. Kenapa? Ini Menjerumuskan. Iya. Soal Kamboja next aja kali ya. Kamboja dulu tipis. Oh, kasih. tipis. Kamboja tuh orde baru jiplak kan, bener kan? Iya. Coba kasih dulu. Bedanya Pak Harto dulu nggak punya anak yang disiapin seperti Hun Manet. Paten nih, Hurman itu paten ya. Punya menantu malahan dianggap berkhianat, jadi nggak jalan. Maksudnya Ya, dia melindungi lagi ya. Maksudnya istrinya Bambang Triatmojo.
atau Enggak. Indra Rukmana? Siapa mantunya Pak? Iya, Harto nih? Pak Prabowo. Ya, nah, Jangan sok tolong, aduh, inilah nggak Iya. ngerti. Melindungi bos kawan. Oh iya, ini. nggak ngerti melindungi kau. Sebenarnya kita pengen nanya sama dia tuh kebijakan luar negeri presiden yang baru terhadap Kamboja gimana ya? Karena kan Indonesia tuh ya, prestasi luar negeri Indonesia itu ada beberapa yang kelas dunia. Pertama gerakan non blok ya, tapi itu kan sharing bersama Iya. Tito dan Nkrumah dan sebagainya. Lalu kita juga Pak Mohtar punya jasa besar dalam hukum laut ya, sehingga wilayah kita jadi luas, ya, 3 kali lipat kali luasnya. Dan yang ketiga adalah Jakarta Informal Meeting, ketika waktu itu Kamboja perang saudara habis-habisan, dan yang kalau sekarang yang dikutuk habis-habisan itu Rusia karena masuk ke Ukraine. Kalau dulu itu kita bisa katakan Vietnam masuk ke Kamboja, dianggap pokoknya dikutuk lah oleh seluruh dunia ya kan. Tapi Indonesia memasang badannya mungkin seperti Turki, anggota NATO tapi berhubungan dengan Rusia. Kita interlokutor dengan Vietnam, dan karena posisi kita itu akhirnya kita bisa menciptakan perdamaian di Kamboja karena penjajahnya dulu Prancis ya, akhirnya bergabung dengan Paris. Diselesaikanlah perdamaian itu di Paris. Agreement. Paris Peace Agreement. Jadi kalau sekarang itu Kamboja damai, itu jasa Indonesia tuh besar sekali. Siapa yang ngelit waktu itu dari Indonesia? Waktu itu Pak Mohtar lah. Tapi waktu itu yang koktail party. tapi Anda memang bilang dua tadi. sebenarnya. Pak Mohtar ketika itu Pak Mohtar dengan Pak Beni kompak. Kalau Pak Mohtar dengan Pak Beni nggak kompak, nggak jalan juga. Pak Mohtar agak kebawa ke ikut mengutuk Kamboja tadinya. Iya. Tapi Pak Beni lebih Pak dekat Beni ke ke Vietnam. Nah, akhirnya kombinasi dua itu bisa membuat kita jadi penengah yang baik. Ya, dan harus diakui loh waktu itu, bahkan kalau sekarang pun kalau kita ke istananya Hun Manet, banyak pas-pampresnya masih bisa bahasa Indonesia karena mereka dilatih di Batu Jajar ya oleh itu warisannya Pak Beni itu ya? Iya, dan sekarang itu dianggap tentara terkuat mereka kan itu. Lebih kuat dari tentara konvensionalnya. Pas-pampresnya itu bodyguard unit. itu Jangan-jangan kalau BHM ke sana mereka dinyanyi lagi nih, terpesona aku atau ini pasukan Siliwangi saetik gemahi, itu kan dinyanyiin ke Pak Solihin oleh Pak Prabowo ya. Iya. BHM ceritain dong soal koktail partinya Pak Mohtar nih gimana waktu jadi itu? dulu ya itu lucu kalau cerita ya. Kita kan lihat Hun Sen tuh unik ya. Dulu ketika dia dibawa Pak Beni sini untuk pertemuan-pertemuan informal, kan ditaruh di Hotel Sahid. Hun Sen Menlu waktu itu. Hun Sen enggak, Perdana Menteri boneka, tapi dianggapnya oleh dunia dia Perdana Menteri boneka. Yang diakui itu yang di pengasingan. Iya kan? Nah, terus dia datang itu. Terus ketahuan karena ternyata Intel, mungkin anak buahnya Pak Ben itu pasang penyadapnya tuh di lampu bohlam itu. Tapi ketahuan. Jadi suka ditemenin. Nah, itu Pak Yusuf Wanandi tahu banyak tuh karena suka yang ngajak dia jalan-jalan ke Tanah Abang apa segala tuh biasanya orang CSIS tuh waktu itu ya. Nah, waktu itu tuh kita lihat ini orang kumuh gitu kan wajahnya, udah itu kan masih pakai mata palsu yang murahan itu. Hun Sen Ya. Tinggal di Hotel Sahid. Oh gitu. Iya, itu pelangap-longo lah gitu ya. Kayak itu dong ya. Ya sementara kan yang ininya yang pemerintah pengasingannya kan elit, klimis, didikan Perancis apa segala macam. Ini siapa nih si Ya namanya? bukan dari Norodom Sihanouk dan gengnya itu yang pakai dari kerajaan ya. Tapi kan mereka nggak mau duduk bersama karena Hun Sen dianggap boneka. Iya. Ranarit tuh ya. Iya, Ranarit. Ya, itulah elit lah. Tapi terus Pak Mohtar bilang, ya mereka nggak mau saya duduk semeja sama orang itu kan. Tapi ya udah kita nggak usah duduk, kita berdiri aja, nggak usah ada meja. Jadi posisi jelas kita koktail aja. Jadi malah dengan informal meeting koktail party itu untuk membuat itu juga pertama kali sebagai wartawan muda dengar istilah confident building measure. Jadi itu CBM. Ya itu udah ketemu ngobrol-ngobrol minum-minum aja dulu supaya muncul
melihat masing-masing sebagai manusia lah, bukan sebagai lawan. Setelah berapa kali pertemuan timbul itu confident itu, lalu nah di sini generasi senior beliau itu ya harus menjadi bagian hospitality lah, memastikan bahwa mereka betah di sini, nggak marah-marah, nggak stres, mau karaokean apa, sehingga akhirnya jalan dan dari perang itu jalan. Nah, sayangnya generasi kita sekarang belum ada ya kesempatan seperti itu, mungkin karena memang Presiden Jokowi fokus banget dalam negeri sih ya, dia tidak terlalu memperhatikan masalah luar negeri. Padahal menurut saya kita punya peluang untuk bermain seperti di Zimbabwe kan dulu kita juga aktif ya. Di Kamboja tuh John Robert Mugabe ini. Iya, kita aktif polisi sampai sekarang kalau nggak salah polisi kita masih dikirim ke sana ya. Di Libanon kan juga kita sebenarnya aktif. Sekarang perang itu nggak banyak berita tentang tentara kita yang ada di sana. Dulu inget banget tuh kakek saya cerita sebelum meninggal baru tahu bahwa ketika Lonol digulingkan dikabur, itu kan Pak Beni ternyata yang bantu untuk pengasingannya. Transit di sini kok. Betul. Nah, itu yang jemput dari Kamboja bawa ini kemana itu kapten pilotnya ayahku ternyata. Saya ikut ke sana ke Halim itu nganterin ayah saya. Itu bawa emas segala itu pesawat. Iya. Di Halim itu. Pagi-pagi buta. Enggak kaya sih relatif ya bos. Cuma canggih aja cerita Lonol ini kan. Lonol. Tapi memang waktu itu ada dokumen yang bilang bahwa Lonol itu memang sangat berharap Pak Harto itu akan membantu. Ada suratnya. Jadi memang Phnom Penh itu kirim surat ke Jakarta minta bantuan karena mereka udah terkepung oleh Khmer Merah. Dan akibat masalah Kamboja itu Pak Riyamizat itu cukup terkenal di Kongres Amerika. Riyamizat Triakudu. Iya, karena ketika itu beliau tugas sebagai pasukan PBB di sana kan, sebagai Danyon kalau nggak salah. Ketika itu ada orang staf Kongres Amerika diculik oleh Khmer Merah. Nggak ada pasukan yang bisa membebaskan, hanya pasukan Indonesia yang mereka mau terima. Dan akhirnya oleh Pak Riyamizat dan kawan-kawan bisa dibebaskan dengan dialog dia, karena dia bawa sarung ke sana, jadi rupanya populer sarung di sana. Jadi bagi-bagi sarung, mereka ngerokok-ngerokok sambil sarungan itu Pak Riyamizat punya cerita-cerita menarik tentang apa yang dialaminya ketika menjadi pasukan perdamaian PBB di Kamboja. Foto juga Pak. Kalau kata Pak Luhut gini manggilnya, Pak Mijat gitu. Yang Titi Puspa tuh manggil dia ini bos, Pak Mengkudu. Iya. Saya sudah kasih tadi Pak Presiden ke Pak Mengkudu. Tapi kemarin dia ikut paslon 1 ya? Siapa? Iya. Pak Mijat. Paslon 1. Asal bukannya dekat sama Bu Mega Pak Mijat? Itulah saya juga kaget. Ya, kalau kata Pak Luhut, dunia udah lagi aneh bos. Iya, saya bilang ke Pak Mijat. Nah gitu kan, Pak Mijat tuh. Jadi Kamboja ini gimana masa depan politiknya? Pertanyaan standar kan, nggak tahu peta. Sebenarnya lebih menarik pertanyaan. Sebenarnya kalau kalau seandainya dia jadi Menlu atau Dirjen Asia Asia Tenggara gitu. Serah bongkok ini ya. Apa namanya tuh, kita tuh kan punya aset ya. Aset sejarah itu sebenarnya harusnya bagaimana sikap Indonesia sama Kamboja itu kan harusnya kita taruh dubes kita tuh the best and the brightest kan di sana. Kita punya ini terakhir yang mimpin ini kita sini Pak Marzuki Darusman. Oh enggak, ding tuh ini ya Myanmar salah. Lanjut. Ya, apa pertanyaan? Itu pertanyaan ini, karena bos. Kamboja tuh sekarang jadi duri ya dalam kata ASEAN. Duri dalam apa namanya? Duri dalam daging. Kerikil dalam sepatu. Karena gini, Kamboja itu karena sejarahnya diinvasi Vietnam, ya kan? Dia jadinya akhirnya menetralisir dengan dekat dengan Cina. Tapi dimanfaatkan oleh Cina untuk masuk ke ASEAN. Betul. Untuk memecah ASEAN. Kamboja sama Laos itu. Jadi itu jadi dilema yang harus diselesaikan oleh Indonesia, bagaimana menarik Kamboja supaya lebih ASEAN dengan
kalau tadi mungkin memperbaiki hubungan Kamboja dengan Vietnam ya. Ya. Karena Kamboja itu kan negara yang secara geopolitik itu terjepit. Iya. Di timur itu dia merasa terancam oleh Vietnam, nah di barat itu merasa terancam oleh Thailand. Jadi ini sebetulnya dikepung oleh dua musuh, dan musuhnya bukan musuh kemarin sore. Ini udah musuh berabad-abad ini. Dari dulu emang selalu bermusuh. Cuma Laos yang lebih kejepit ya. Iya, Laos lebih kejepit lagi, dan lebih ekonomi juga lebih di bawahnya Kamboja jauh kan. Kita tahu Kamboja terakhir di Indonesia terkenalnya gara-gara jual ginjal ini kan. Iya kan? Kita ada filenya itu wawancara. Nah, kalau sekarang terkenal karena banyak itu penipuan lewat komputer, penyelundupan orang. Penipuan lewat HP, lewat komputer, lewat internet itu. Sama ya kan? Sama judi katanya paten di sana ya, Bang. Oh iya, karena ini banyak yang bangun kasino di sana itu pengusaha-pengusaha dari Tiongkok. Karena di Tiongkok itu mereka nggak boleh judi. Nah jadi mereka bikin kasino di Kamboja yang nanti pemain judinya itu turis-turis dari Cina. Paten dong. Dan Kamboja ngasih kebebasan itu untuk berjudi. Oh ya, jadi kalau mau melihat, kalau mau nyari contoh, mau nyari sampel, mau eksperimen, negara yang dominasi Beijing itu sangat kuat seperti apa? Nah itu lihat aja Kamboja tuh. Dia bikin pangkalan ya. Ya, bikin pangkalan, tapi ya nggak mau ngaku ini bahwa ini pangkalan, tapi semua itu dibikinkan oleh Cina. Bandara di Siem Reap itu baru buka kemarin Desember. Itu bagus bandara. Udah itu ada Cina bandara itu baru Cina yang situ bangun. ya. Terus jalan tol dari Sihanoukville sampai Phnom Penh itu Cina yang bangun. Terus bandara Phnom Penh yang baru itu Cina yang bangun. Pokoknya modal atau kapital Beijing di sana itu sangat-sangat besar. Jadi kalau mau melihat negara berdaulat yang dominasi Cinanya itu sangat-sangat dominan di Asia Tenggara, ya Kamboja itu. Nah, harusnya Putin belajar dari gini nih. Iya. Iya kan? Iya. Softwarenya aja lu masukin, nggak usah lu akuisisi negara lu. Nggak usah Iya kan? pakai militer Repot lah. lagi barang ini kan. Pakai bisnis aja, nggak usah pakai militer. Kamboja sama Laos. Suruh bangun Jadi kasino aja. kayak kereta, Sama Mandalay di Myanmar. Mandalay, ya. Beli putus Kereta aja cepat harusnya, itu kan? udah masuk sampai Vientiane itu. Iya, infiltrasi ini bos, pengaruh aja ya nggak? Inilah Putin. Pakai cuan lah, pakai cuan. Inilah Putin ini masih teritori di Atlas ini dia pengen gede kan. Dia kalau ruang kerjanya yang ada petanya gitu. Aduh Dinda, ini gimana caranya nih kan? Sama kayak kalau Putin jadi Indonesia, dia ngelihat Kalimantan itu di atasnya masih kosong ini. Dinda, ini gimana caranya? Ya kan? Itu soalnya di Indonesia memang ada tradisi yang disebut Potemkin Village. Potemkin Village. Jadi itu biasa tuh anak buah bohongin bosnya. Iya. Ya. Bikin Malah dipuji itu kalau dia jago ngebohongin bosnya, malah dipuji. Sama itu. ini mungkin kalau saya ya ini hipotesa, jadi dugaan. Saya tuh menduga bahwa kenapa cara berpikir ini nggak cuman Putin loh ya, karena kaisar-kaisar Rusia dulu itu juga kayak gitu. Sukanya ekspansi, dan ekspansinya itu bukan untuk ekonomi, bukan untuk perdagangan. Jadi buat gagah-gagahan. Jadi ya cenderung untuk kalau Solo orang Moskow ini. Iya kan? itu karena kalau kita lihat dari aspek geografis Rusia, belum tentu ada gunanya nih ya. Rusia itu kan bukan jalur perdagangan. Dan Rusia tuh negara terbesar loh di dunia. Luas, cuman nggak bisa diapa-apain gitu. Nah, sedangkan kalau Beijing itu memang punya tradisi berdagang yang sangat-sangat panjang. Jadi kalau mereka menaklukkan wilayah, itu emang jelas manfaat ekonominya itu ada. Gitu. Harus cuan barang ini. Kalau Rusia kalau belum tentu. Misalnya nggak bisa ekspansi, nggak bisa diduduki, tidak bisa ditaklukkan negara itu, ya yang penting bisa dagang aja, ya udah nggak. Kalau Rusia yang penting bendera aing jadi bendera ente gitu ya. Dan di mana coba di dunia kota besar yang tidak ada Chinatown-nya coba di dunia? Oh iya betul. Bukit Tinggi aja yang kecil ada. Ada ya? Pecinannya. Ada. Moskow nggak Iya. Ada. ada. Iya. Kalau Moskow ini ambisinya pengen yang penting lagu kebangsaannya ini jadi lagu kebangsaan dia kan. Lagu Jadi kita sama, lebih bro. apa Iya, ya? lagu sama Saya tuh ngelihatnya gaya Rusia itu udah ya ideologis, sudah bukan nasionalismenya itu nasionalisme yang iredentis mungkin ya. Rugi nggak apa-apa yang Nggak penting. masalah, yang penting wilayahnya
kelihatan nambah. Tapi emang bahasanya dipakai. Gitu. Tapi emang orang-orang Slav ini suka perang ya. Iya itu kan. Orang Serbia itu di Perang Dunia Kedua kehilangan separuh laki-lakinya. Bayangin. Karena perang. Karena perang. Suka sekali perang, nggak tahu kenapa. Mungkin karena dingin ya, terus minum vodka ya ngapain lagi. Iya, vodka Kalau gratis. kalau ini. ngelihat Kalau mau kawin beban kan ya. Nah, kalau ngelihat dari ya ini sejarah Eropa jangka panjang ya, ini tulisannya Douglas North. Douglas North itu pemenang Nobel tahun berapa ya, 90 kalau nggak salah. Itu salah satu penyebab perang itu adalah population density, kepadatan penduduk. Jadi Eropa tahun-tahun ya mulai 1200 sampai abad 20 itu memang dibandingkan dengan benua lain atau dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain itu populasinya memang banyak banget. Makanya kita pernah ngobrol soal ini Rick, sebelumnya. Makanya perang di Eropa itu jauh lebih berdarah-darah daripada perang di Asia Tenggara. Karena kalau di Eropa perang itu adalah untuk memperluas wilayah, untuk merebut tanah. Jadi manusia nggak terlalu penting di sini. Karena manusianya banyak. Sedangkan kalau di Asia Tenggara populasinya itu sangat sedikit. Jadi kalau kerajaan satu berperang dengan kerajaan lain itu bukan untuk membunuh orang, bukan untuk memperluas wilayah, tapi untuk ngambil orang. Makanya perang di Asia Tenggara itu cenderung tidak terlalu berdarah-darah dibandingkan dengan perang di Eropa. Karena perang di Indonesia misalnya kalau saya perang sama Ari itu yang ya Arinya saya kalahkan, tapi anak buahnya itu akan saya ambil. Akan Kalau saya Eropa, caplok anak buahnya. Ari dan anak buahnya kita habis karena lahannya, ini, kan? tanahnya yang mau saya ambil, teritorinya yang mau saya ambil. Jadi Tapi- kalau di Asia iya. Tenggara habis perang kemana itu mereka pulang. Wilayah kerajaan dari orang yang dikalahkan itu nggak diduduki, paling ya pangeran atau Suruh siapalah bayar yang upeti aja. Iya, yang Jadi membelot orchid. itu ya udah kamu sekarang yang jadi raja di situ tapi kamu bayar upeti. Jadi orchid ya, orang bonekanya jadi lah. vassal state-nya. Iya. Tapi di Rusia kan padatan penduduknya rendah ya. Wilayahnya tuh luas sekali. Tapi itu kan yang timur. Iya. Kalau yang barat, Moskow, Saint Petersburg ke barat kan ya sama. Kazan, pada kan? umumnya. Ya, kalau apa namanya? Kalau Vladivostok ya nggak ada orangnya. Kazan Aspi. Enggak Kazan. Kazan nama kota. Ya. Kalau Yakult gitu emang nggak ada Ya, orang. Yakutsk, Irkutsk. Ya, itu itu siapa ya yang mau orangnya. dibuang sana ya, Ria? Banyak, Apa? Bos. Dia saking luas wilayahnya dulu Siberia dia jual ke Iya. Amerika kan? Alaska. Alaska, sorry. Iya. Alaska. Oh, Alaska itu tadinya teritori Rusia. Itu Dijual dari ke Amerika. Rusia, dijual. Oh, jadilah Sarah Palin ini kan. Gubernur Alaska. Cuma berapa ini, lagi kan? dijualnya itu? Oh gitu, Bos. Zaman Yeltsin apa enggak? Oh enggak, tahun Zaman abad Hong 19 Oh, akhir Amerika 1800. ini sering banget jual beli Zaman daerah Tsar. ya. Iya, zaman Iya. Tsar. Belum revolusi Coba. Bolshevik gitu. Oke, Bang Azri. Iya. Kita akhiri nih. Iya. Oke. Bang Azri kasih penutup dulu pakai bahasa Kamboja. Enggak lah. Udah lupa. Iya. Pang. Ya. Harga Kunceran. Nah, harga ginjal berapa sekarang kamu coba? apa? Tapi Ginjal. Kamboja tuh benar-benar negara bangsa loh. 95% ya orang mayornya ya. Oh, iya. Hampir nggak ada minoritasnya. Hampir nggak ada. By the way dia menutupi trauma Khmer Merah tuh gimana ya di sana ya? Itu dia. Nah, Kan ini tadi temen gue lihat Instagram masih tuh dia di tap apa enggak? Atau tap Oh, ya udah. apa nggak boleh? Ya, nggak boleh, nggak masalah. Oh, Menutupi trauma Khmer Merahnya itu adalah dengan cara itu menjadi narasi yang digunakan untuk menakut-nakuti pemilih. Kalau kamu nggak milih saya, Balik nanti lagi Khmer ya. Merah balik. oh PKI nih hantu PKI. Kalau kamu pilih saya, Latin ini komunis. pembangunan. Saya bikinin jalan, saya bikinin saluran irigasi, saya bikinin semualah macem-macem. Plek ketiplek orde baru kalau kata BHM tadi. Iya. Gitu. Makanya- Ya, pembangunanisme. Pembangunan. Museum ketakutan ini dibikin Iya. dramatis gitu ya, Mas ya. Iya, dan Ada nobar juga. dan negara itu kayak lubang buaya, Bos. negara itu proaktif untuk menjaga narasi Khmer Merah ini. Makanya kalau Anda berkunjung ke sana, itu yang dijual salah satunya ya lubang buayanya itu. Langsung pulang-pulang benci Pol Pot lah ya. Ya, kira- Orang yang Tumpukan mau jual tengkorak ya. ginjal di sana Ya. jual ginjal pulang benci Pol Pot ya. ya, untuk menunjukkan kayak gini loh kalau Iya. Khmer Merah berkuasa itu. Sebenarnya Khmer Merah itu bentuk sekular dari Boko Haram.
Ya kan? Pokoknya semua ajaran barat itu sumber dari segala dosa. Bedanya nggak sholat. Iya. Ya. Komunis jadi ini Khmer Merah itu adalah penafsiran paling ekstrim dari ajaran Marxisme. Paling ekstrim yang betul-betul kita Murni. itu komunal. Individu itu nggak ada, semuanya itu milik bersama. Makan harus dibagi sama-sama, baju harus sama semua, diseragamkan. Pakai kacamata udah dianggap wah ini pasti mata-mata si Ae nih, ini pasti orang kaya. Jadi Khmer Merah itu membagi orang menjadi dua, orang baru dan orang lama. Jadi untuk orang yang dari kota itu dianggap new people, orang baru. Ini harus dididik, dimusnahkan atau dimurnikan lagi supaya jadi orang domba-domba yang tersesat ini kan. Karena yang ada di kepalanya Pol Pot sama Khieu Samphan waktu itu, kejayaan Kamboja di masa Angkor, kerajaan Angkor itu karena pertanian. Nah, jadi kalau Kamboja itu mau makmur, ya kita harus jadi produsen beras terbesar. Nah, cuman sesat pikirnya adalah seluruh manusia, seluruh penduduk itu dipaksa jadi petani di saat bersamaan supaya produksi berasnya naik. Jadi Pol Pot itu ini ya presiden gitu merangkap ketua HKTI sana gitu lah ya. Ya nggak ada presiden karena presiden itu dianggap hierarkis. Jadi ini brother number one. Ya, brother number one ya. Hierarkis juga kan ada number 2, number 3. Iya. Cuman masih brother. Sebetulnya dalam bentuk yang lebih lunak dilakukan juga oleh Mao Zedong kan ketika revolusi kebudayaan kan. Jadi itu sebetulnya ya mengkopi apa yang dilakukan Mao Zedong tahun 60-an. No brother, I'm not a president, I'm brother. Ya, tapi I'm the president. Tapi kebayang nggak? Hierarkis, brothers. Tapi bayang nggak itu? Wah, lu orang kota langsung dibawa ke desa, mesti macul, mesti apa? Gue kayak bajunya Bambang nggak? Film di Netflix ada tahu yang terakhir tuh yang bekas jenderal yang apa gitu kayaknya. Nggak tahu. Tapi banyak lah film-film tentang itu. Jadi ya itu, jadi untuk menyebut organisasinya mereka nggak nyebut ini pemerintah atau negara, mereka nyebutnya Ongka. Ongka itu artinya organisasi dalam bahasa Khmer. Tapi tunggu dulu Bang, ini perintah siapa? Oh bukan perintah Pol Pot, ini perintahnya Ongka. Organisasi yang memerintahkan, jadi nggak ada individu di situ. Nah, bilangnya jangan salah, bukan Ongka, Ongka. Kalau di sini Ongka Alexander nih mas gue ya. Bang, ini pertanyaan gue nih agak fundamental nih. Waduh. Kalau mau mengembalikan ke masa Simrip ini berkuasa ini dulu kan masa zaman-zaman itu tuh dengan produksi beras segala macam, memang Kamboja ini sebesar apa di zaman itu tuh dulu, Bang? Oh ya. Menguasai apa di apa pencapaian tertingginya gitu loh. Angkor Wat itu. Jadi kalau soal ekspansinya kemana? Itu gue juga saya nggak terlalu tahu juga, dan bahkan sejarawan pun itu juga masih berdebat ini kerajaan Angkor itu seluas apa teritorinya. Tapi yang jelas tidak ada satu situs sejarah yang sebesar dan secanggih Angkor Wat itu. Coba deh pergi ke sana, itu kayak Borobudur tapi luasnya seluas kota Jogja. Itu satu kota itu bukan satu komplek candi, enggak. Itu satu kota yang di sini ada candi, di sana ada candi, di sana ada candi, di sana ada candi, dan masih banyak di bawahnya itu yang masih belum tergali. Jadi kebayang lah kayak gitu. Mungkin Muaro Jambi itu kayak gitu tuh, tapi kalau udah dibenerin kan gede juga sana. Jadi kayak satu kota, beneran satu kota besar sekali yang itu kayak kota yang mungkin kalau dulu populasinya banyak banget lah, terus sekarang itu terkubur. Karena itu memang daerah beras kan, Mekong Delta Sungai Mekong itu memang dan produksi beras. Sumbangsih mereka terhadap peradaban itu adalah dalam teknik pengairan. Bagaimana mereka bisa mengatur air itu bisa dialirkan sesuai dengan wilayah-wilayah yang memerlukan air. Dan itu abad ke-11, abad ke-10 loh. Masih belum ada mesin pompa, belum ada segala macam. Tapi mereka bisa ngatur. Subak di Bali juga ada kan. Makanya, tapi Subak itu tanahnya kan memang miring. Ini flat loh. Makanya selalu diserbu Thailand ya. Iya. Coba deh, ya nggak usah ke sana deh, lihat di peta aja. Itu benar-benar rata. Ya, delta soalnya ini kan. Kamboja itu dataran rendah, dataran pegunungannya cuma sedikit. Jadi layak untuk ini ya, food estate layak di situ ya. Iya, sangat. Memang lumbung padi Asia Tenggara itu, bukan lumbung padi Kamboja loh.
lumbung padi Asia Bayang Tenggara. gimana itu. kita bisnis Ya. padi di sana? Enggak, mereka tuh dia itu ya, pokoknya daerah Mekong itu ya, termasuk Myanmar, Vietnam, Vietnam, ya. Laos. Itu mereka produser beras yang sangat besar ya. Sebetulnya dengan Indonesia dan Malaysia tuh mereka bisa trade off dengan minyak goreng. Karena CPO. mereka nggak terlalu bisa berhasil kalau nanam CPO, sawit atau apa sana. Oke. Jadi masing-masing comparative advantage sebetulnya. Makanya Asia Tenggara itu kan dulu sebetulnya bangsa pedagang kan. Kalau baca bukunya Anthony Reid itu emang pedagang, itu 2 jilid dia bikin buku hanya untuk menjelaskan bahwa Asia Tenggara dengan kawasan Mediteran itu sama. Lalu dilarang oleh para penjajahnya. Tapi kan. begitu kolonialisme masuk, nah mulai ada proteksionisme, mulai ada yang kalau cengkeh, pala, lada nggak dijual ke VOC ya nggak boleh. Dibakar. Kamu saya bunuh. Nah itu baru mulai ada tuh setelah kolonialisme masuk. Makanya ada argumen bahwa kolonialisme itu kan merusak tata niaga. Ya tata niaga itu konotasinya nggak bagus ya. Tapi merusak sistem perdagangan yang sebetulnya itu sudah bebas. Udah market system. Jadi kapitalis pada liberal dan kapitalis pada sejak dari. Jadi itu ironinya. Sebetulnya kembali ke era Angkor itu malah ke kapitalisme dan pasar bebas sebetulnya. Itulah kesalahannya Pak Pol Pot. Iya, kan salahnya karena belajarnya di Perancis. Pak, ya brother. Karena dia belajarnya di Perancis ya. Kanda. Apa? Bong Tom Lan Mui. Ya kita di sini Brother kan di number one. kalau di HMI No, Kanda. I'm not the president. I'm a brother number one. Kalau di sini Kanda. Dan mungkin angka bukan hierarki, dia ya brother aja, cuman gimana bedanya. Kalau Jepang juga bilangnya kan dulu saya ini saudara tua. Iya. Jepang Cahaya Asia, Jepang apa? Berlindung pemimpin. Pelindung pemimpin. Iya. Oke. Oke. Udah mau Sampai buka jumpa puasa lagi. nih. Oke, Dinda. Oke, Dinda.